Ada tiga, dari Islam jadi ilmu fikih, dari iman jadi ilmu kalam, dari ihsan jadi ilmu tasawuf. Itulah tujuan hidup kita. Namun dalam kenyataannya, untuk melaksanakan keislaman, iman, dan ihsan ini tidak gratis, perlu biaya. Terutama Islam itu perlu biaya. Jangankan melaksanakan ajaran rukun Islam anu 5 ya saja, yang 5 itu perlu biaya. Pertama syahadat itu tidak jelas tidak perlu biaya saja, kecuali ongkos yang untuk menuju orang yang menjadi saksinya, nah, itu berbiaya. Dan syahadat juga tidak perlu semuanya itu syahadat. Jadi orang yang orang tuanya kafir, ibunya kafir, dan dia juga kafir, kalau masuk Islam nggak perlu syahadat. Contohnya kasus Abu Bakar, Umar gitu. Tapi bagi orang yang orang tuanya sudah Islam, ayahnya Muslim, kemudian juga ibunya Muslim, dia lahir misalnya, maka dia sudah Islam dengan sendirinya, tidak perlu syahadat lagi. Misalnya kasus Hasan dan Husain, Rasulullah Muhammad SAW. Syahadat. 2, sholat. Untuk sholat itu perlu biaya. Pertama, aqimus sholat, dirikan sholat. Ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Untuk sholat pertama harus wudhu dengan air. Dari mana airnya? Apakah kita memasang wedang dari PDAM? Berapa biayanya? Atau membuat sumur timba? Berapa biayanya? Atau membuat sumur bor juga? Berapa biayanya? Itu airnya saja perlu biaya. Pakaiannya, pakai celana silahkan, pakai sarung silahkan. Udah pakaian ada, siap, tempatnya gimana? Apakah di rumah atau di masjid? Kalau rumah, berapa membangun rumahnya? Kalau masjid, berapa membangun masjidnya? Tetap perlu biaya. Itu sholat. Tidak ada yang gratis. Jangankan ibadah, untuk mati saja, anak-anak di daerah kami di warung Goma ini, kalau mati dikubur itu perlu dana minimal 450.000 untuk beli makam itu, tanah di makam itu. Perlu dana. Sholat, zakat, perlu dana. Gimana dananya? Zakat, tak mungkin bayar zakat tanpa bukan orang kaya, tidak mungkin. Saum sekarang, saum itu bisa nambah 3 kali lipat biaya makanannya. Kemudian ibadah haji sama, perlu biaya. Dari mana biaya itu? Biaya itu diperoleh dari profesi kita, dari pekerjaan kita, dari kasab kita, profesi kita. Kita sekolah itu mengharapkan satu profesi. Dengan profesi itulah kita mendapatkan keuangan. Apa saja cara, bagaimana cara kasab kita? Bisa macam-macam kasab, tapi garis besarnya kasab itu ada 4. Kasab itu ada 4 garis besarnya. Pertama, kasab ekstratif. Kasab ekstratif itu bagaimana mengembangkan alam, eksploitasi alam. Misalnya kita menanam kopinya dipanen jadi uang. Kita menanam kayu, lalu ditebang kayunya jadi uang. Atau menanam padi,
dituai padinya jadi uang, atau mungkin tanahnya gersang tapi ternyata ada pasir, digali pasirnya jadi uang, atau pula ada minyak bumi jadi uang, atau ada emas jadi uang, besi jadi uang, ekstraktif semuanya jadi uang. Kedua, dagang. Kalau dagang itu perpindahan hak milik. Misalnya saya beli buku ini dari Bapak A, itu milik Bapak, dibeli oleh saya, pindah milik jadi hak saya. Sekarang jual lagi ke Bapak C, pindah lagi miliknya ke Bapak C, itu jadi uang. Dagang. Tiga, jasa. Jadi dokter, jadi arsitektur, jadi dosen, jadi guru besar, jadi juru rawat, jadi desainer, jadi tukang cukur, jadi buka bengkel mobil, bengkel komputer, HP, semuanya ada, semuanya jasa. Jadi tentara jasa, jadi mubalik jasa. Dan terakhir, manufaktur. Manufaktur itu ya macam-macam. Bagaimana membeli barang baku, dibuat barang baru, dijual. Misalnya kita membeli kain, lalu kainnya dijahit menjadi baju, dijual bajunya, itu manufaktur. Atau kita membuat beli singkong, dibuat componya dijual, itu manufaktur. Atau beli besi, dibuat jadi mobil, mobilnya dijual, manufaktur. Atau beli timah segala macam, dijual jadi pesawat, jadi manufaktur. Itulah profesi dalam rangka mencari dana untuk menghasilkan uang. Tapi uang ini sebagai alat tukar, bukan sebagai tujuannya. Setelah dapat uang, kita manfaatkan untuk kebutuhan hidup kita dan kebutuhan ukhrawi kita.